Itu yang di kalau Al-Haram itu, perayaan itu Yahudi, Pak. disengketa. Itu Apa? perayaan Yahudi, Pak. Itu kawasan merah itu penuh banget dengan orang, Pak. Dan yang di sebelahnya itu juga kadang kalau hari raya Islam juga penuh orang di situ. Jadi kadang yang buat masalah, Pak, orang-orang yang ekstrim itu, Pak, yang ngaku Palestina, padahal sebenarnya di situ adalah semua adalah warga Arab yang ber-KTP Israel gitu, Pak. Jadi mereka masuk ke situ bikin gara-gara, suka naik itu ke tembok, dilemparin tuh itu orang-orang Yahudi yang lagi sedang sembahyang di situ. Ya, yang lagi sembahyang di samping, sebenarnya di samping Al-Aqsa, tetapi kebetulan namanya tembok ratapan. Betul. Tapi jangan salah bahwa Al-Haram Asy-Syarif itu Al-Haram Asy-Syarif itu buat orang Muslim itu tempat suci juga, tapi yang namanya kalau orang Yahudi bilang namanya Temple Mount, Temple Mount. Itu kan lucu itu jadinya. Tempat itu memang yang satu tempat namanya dua gitu Pak Hendro ya. Betul. Ya. Dan tempat itu satu kiri satu kanan dia buat dalam. Tempat itu dari dulu yang jaga itu polisi Israel. Tempat itu dari dulu yang jaga adalah polisi Israel. Sekarang mereka Hamas itu bilang polisi Israel itu pergi supaya nanti diurus mereka gitu. Boleh saya luruskan sedikit. Boleh saya luruskan sedikit. Dulu ada perjanjiannya yang jaga masjid itu adalah tentara dari Jordan, Pak. Tapi belakangan karena itu udah diambil alih oleh bangsa negara Israel. Jadi sekarang yang jaga di situ sekarang adalah tentara Israel, Pak. Dan yang boleh polisi Israel. Pintu yang boleh masuk ke situ, Pak, itu di ujung sana, Pak. Kan ada pojok itu yang warna biru tuh hanya satu, boleh pintu paling belakang masuk ke situ, Pak. Di tempat lain nggak boleh masuk. Masuk ke Masjid Al-Aqsa, Pak ya. Jadi di sebelah utaranya Dome of Rock ya. Sebelah utara Dome of Rock. Iya. Utara Dome of Rock kan. Yang kawasan Muslim itu kan yang biru kan. Sebelahnya kawasan Muslim itu. Kawasan Muslim itu ya penduduk situ, Pak. Rumah-rumah orang Muslim, betul, Pak. Ya, utara di situ ya. Betul. Saya boleh tanya nggak, Pak Paul? Saya mau tanya ini. Keluar masuk ke Masjidil Aqsa. Ini saya dengar informasi, ya apa benar apa enggak, karena saya memang sudah merindukan sekali, saya pengen ke sana. Tadinya udah kita siapkan, tahu-tahu kena PSBB ini, COVID ini. Apakah benar bahwa bait suci Tuhan, ya, bait suci Tuhan itu tempatnya itu di bawah Masjid Al-Aqsa? Bukan, Pak. Bukan, oke lah. Itu kalau agak bukan nggak apa-apa. ke barat lagi, itu nanti ada tempat. Jadi banyak orang, teolog-teolog yang lama dan para tur leader. Oh, itu di bawahnya itu Dome of the Rock. Bukan di Al-Aqsa tapi Dome of the Rock itu ya. Di Dome of the Rock itu adalah tempatnya mesbah bait Allah. Oh, bukan, itu masih agak ke barat lagi. Nanti ada yang namanya Golden. Oke. Yang menjadi masalah sekarang bahwa saudara-saudara kita yang Muslim ada di Indonesia atau di seluruh jagat raya ini menganggap bahwa bait suci itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Nah, itu bukan. Yang sedang sekarang digali untuk membangun bait suci ketika bait suci itu zaman Raja Sulaiman. Bukan. Agak ke barat lagi. Ya, ini kan konflik paradigm. Ya, sudah konflik paradigm. Nah, jadi sehingga ya itu tadi mereka kan ingin mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu. Tapi inilah yang beredar. Makanya kita harus membuka kebenaran itu. Tetapi yang bisa membuka kebenaran itu adalah mereka-mereka yang ada di sana dong, yang lebih tahu. Jadi begini, saya punya rekan, ya, walaupun saya dipanggil guru terus sama dia, Bu Koni. Bu Koni Rakundin itu dia ramah di Israel. Hampir setahun lebih dia mendalami bagaimana politik Israel, budaya Israel dan sebagainya. Bahkan dia sempat meminggul salib loh. Ikut meminggul salib, dia mengikuti Dolorosa itu namanya? Jalan Dolorosa itu dia. Via Dolorosa. Via Dolorosa. Nah, kalau memang dia mau, coba nanti saya telepon dia besok. Kapan kita mau membicarakan ini lagi? Dia lebih tahu itu tentang Israel. Boleh karena tuh.
Sekalian cerita masalah ini militernya, alutsista kita Iya itu. dong. Pak Ya, Jenderal, nanti itu bicara- dia Pak Jenderal waktu kemarin dia dipanggil sama Rudi atau dia ngobrol dengan Rudi Kampri, dia mau Pak. Kalau sama Pak Tobing pasti lebih mau lagi dong. Ya orang saya satu tim Beliau kok. ini kan salah pengamat militer juga kalau nggak salah, dan beliau itu salah satu yang merekomendasikan untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel kalau nggak salah ya. Ya. Betul. Nah, saya kebetulan satu komisi sama dia di Komisi Strategi Budaya Mufakat Budaya Indonesia yang dipimpin oleh Radar Pancadhana. Jadi kami satu tim sama dia. Cuman sekarang ini karena tahun ini karena kita PSBB kita tidak pernah kumpul lagi. Selalu membahas masalah-masalah bukan hanya dalam negeri, luar negeri itu kita bahas. Jadi masalah alutsista itu kalau dibongkar ya, itu kalau dibongkar itu waduh banyak pejabat elit yang kena itu. Nah, Mr. M itu siapa tuh Pak Jenderal? Oh, saya nggak bisa buka lah kalau itu. Tapi kalau umpamanya kelompok ini bertanya bagaimana sebenarnya kalau kita memilih alutsista, ya memang kan sudah saya katakan sama Pak Paul. Ya, saya sekolah masalah itu. Nah, kesalahan orang Indonesia ya itu tadi. Kalau Bu Koni dia bilang begitu, gampang sekali sebenarnya mencari itu. Ya, ketika pengadaan alutsista mulai dari tahun ke tahun dijajar aja. Siapa rekanan di baliknya? Karena bukan berdasarkan tata ruang. Saya udah teriak-teriak dulu. Ini ada yang komentar dulu waktu aktif kok nggak teriak-teriak. Bagaimana mau saya teriak? Mulut saya diamin aja. Kalau sekarang saya bebas. Kenapa bebas? Karena sudah tidak ada lagi yang pribadi saya udah selesai. Mau menjadi pemimpin itu apabila pribadinya udah selesai, tidak ditekan-tekan. Kalau dulu gimana? Mau rapat aja saya, kamu jangan masuk ya, Tobing. Kecuali kalau kamu ikut omongan saya, boleh. Aduh, oke Pak, silakan aja. Ya, akibatnya apa? Setiap rapat Dewan Jenderal saya dicoret-coret terus kan. Sekarang buktikanlah, kumpulkan di situ mereka-mereka yang hebat-hebat itu yang kalian bilang hebat. Apa yang hebat? Nah, masalah alutsista, ya nanti nggak tahu lah siapa yang berhak untuk bicara di sini. Ya kan, kalau memang Bu Koni mau diajak, oke. Kalau mau saya secara doktrin, oke, gitu loh ya. Nah, sekarang ini cobalah lihat. Waktu zaman Gus Dur, dia sudah mencoba bagaimana hubungan diplomasi kita baik. Tapi gara-gara itu juga dikudeta kan. Sebenarnya zaman Pak Harto, kalau mau jujur ya, pesawat-pesawat kita itu banyak dibeli dari Israel kok. Mungkin Bu Koni tahu itu, karena mungkin dia ada di sana. Ya, saya tahu. Bahkan senior yang dikirim ke Israel itu kebetulan sudah meninggal. Ya, senior saya juga, letting 73, lettingnya Pak SBY itu. Ya, sudah meninggal. Nanti saya namanya. Dia seorang Katolik juga waktu itu. Dia yang dikirim. Ya, dia yang tim akrobatik itu, dia ketua tim akrobatiknya Angkatan Udara. Tapi itu udahlah, itu rahasia negara. Cuman sekarang janganlah kejadian-kejadian yang sekarang ini masih pakai teori-teori itu lagi. Ke depan kita harus bagaimana supaya tidak kecelakaan ini bertubi-tubi. Saya udah sampaikan dulu, ya. Tapi ya gimana? Tulisan saya juga ada kok tentang itu. Coba rethinking kembali, ya kita rethinking. Kalau kita mau membeli alutsista itu ada 15 persyaratan yang harus dipenuhi. Ketika salah satu persyaratan aja tidak dipenuhi, lebih bagus tidak usah dibeli. Nanti saya kasih tahu lah, sampai saya dikejar-kejar kemana-mana. Kalau bisa Pak, tolonglah Jenderal Tobing, rekomendasi, no way. Karena saya nggak mengorbankan rakyat saya, dan saya nggak mengorbankan anak buah saya. Karena uang rakyat yang dipakai. Kemudian nanti kalau salah, anak buah saya meninggal. Tapi nanti saya buktikan. Ya saya teriak-teriak. Di mana teriak di China, di Haikou itu. Ya, kenapa senjata yang dijual ke Indonesia KW-100? Wah, kaget semua itu. Nah, setelah saya ngomong nanti kita lihat runtutannya. Tanggal berapa saya? Setelah itu, gimana Pak Butet? Kasih Pak Paul 10 tahun yang lalu 402 Bapak sudah sebutkan tidak layak, tidak ada yang mau dengar. Itu kan Bapak tulis itu Pak.
Sekarang beginilah ya, senjata alutsista buatan Jerman diperbaiki di Korea. Ya nggak bener lah. Teknologi, mohon maaf, bukan saya mau. Udahlah, itu nanti kalau dibongkar nggak enak. Biar aja nanti Bu Koni aja yang bongkar itulah. Sudah ada Bu Koni kok. Ya. Tertulis loh, Pak. Jadi begini aja lah, Pak Paul. Ya, mohon maaf. Ya, saya memang dulu nggak bisa teriak-teriak. Sekarang saya juga teriak. Saya bicara kebenaran, ya kan. Tapi dulu kita ngomong nggak pernah didengar. Siapalah saya? Awak ini apalah, kata orang Medan kan. Nah, karena yang didengar itu yang pangkatnya lebih tinggi. Kalau junior tuh nggak boleh ngomong. Tapi ya sudahlah, kita buktikan sekarang, gitu aja lah. Mumpung sisa umur ini sudah sepuh, gitu ya. Oke, kira-kira itulah yang mau saya sampaikan, Pak Paul. Jadi saya juga masih mencari-cari, karena saya tidak, kata orang, di bawah Masjid Al-Aqsa itulah dulu dibangun bait suci yang dibangun oleh Sulaiman, ya kan? Nah, kita nggak tahu apakah itu benar apa tidak. Ya mungkin orang yang pernah ke sana lah. Karena inilah yang saudara-saudara kita Muslim itulah yang digelorakan sama dia. Nah, kalau kita mau menghancurkan Al-Aqsa, oke lah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi oke lah, saya nggak mau nista agama. Kalau Pak Paul mau nista agama silakan aja lah. Kalau saya masih di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, paradigmanya harus saya turutin. Tapi kebijakan-kebijakan yang ambil ini ya mungkin banyak yang keliru. Itu yang bilang, aduh ini ada siapa ini, si Ginting mana ini? Siapa? Wow, itu mah hati-hati aja lah. Nah, biarin aja ntar. Ini biar lanjut dulu nih, biar kita lanjut dulu progres lagi. Pak Laptop, silakan Pak Laptop, lalu Yesus Kristus. Pak Paul pengen tahu Mr. M tuh, Mr. Mafioso tuh. Boleh nyimak Pak Paul. Ya, bentar. Halo. Pak Laptop dulu silakan. Rahayu. Rahayu, Swastiastu. Swastiastu, terima kasih. Ini judulnya luar biasa. Terima kasih Pak Jenderal, terima kasih semuanya. Mengejar 5.000. Luar biasa, puji Tuhan. Kita melihat judulnya luar biasa, Israel dan Palestina. Kalau melihat firman Tuhan, udahlah Indonesia jangan ikut-ikut, karena Indonesia akan dikutuk Tuhan juga nanti kalau ikut-ikut, karena itu kan pilihan Tuhan. Jadi itu sesuai di Bible tadi sudah dibahas oleh beberapa teman-teman bapak-bapak di sini, luar biasa. Dan itu Israel ada pilihan Tuhan. Kalau Tuhan yang memilih, siapa yang bisa melawan? Dan Tuhan itu nyata, Tuhan Yesus itu nyata, dan itu terbukti. Termasuk yang somat-somat itu mengutuk Roh Kudus, ntar lagi mati dia tuh. Ajar Pak Laptop. Nah, melawan Roh Kudus itu firman Tuhan yang bilang, jadi kita bukan manusia. Nah, mari kita sama-sama dukung bagaimana Indonesia lebih baik ke depan, dan harapan kita, kami setuju itu rakyat jelata kalau Indonesia buka diplomasi dengan Israel, karena bagaimanapun teknologi di sana lebih canggih dan itu diberkati, dan semoga pertanian Indonesia lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Nah, itu mungkin rakyat jelata yang menyampaikan. Kemudian tadi Pak Jenderal menanyakan bait suci dibangun. Kalau nggak salah saya pernah dengar seorang hamba Tuhan ngomong bahwa tidak ada rumah ibadah yang akan dihancurkan apabila bait suci dibangun. Jadi semua itu yang ada sekarang tidak akan diganggu gugat saat bait suci Allah dibangun, karena Tuhan sendiri sudah menentukan tempatnya. Di sebelahnya, tadi dibahas di peta itu, di sebelahnya. Jadi tidak ada di bawah masjid itu akan ada bait suci, tidak. Jadi masjid itu tidak akan dihancurkan. Tapi bait Allah akan berdiri sendiri oleh yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih. Ya, oke, coba lihat komentarnya si UAS itu. Lihat komentar dia kemarin kalau nggak salah. Dia komentarnya itu kan, bahwa di Masjid Al-Aqsa itu akan dibangun, di bawah Masjid Al-Aqsa akan dibangun bait suci itu. Nah, dia itu bilang tempel. Nggak ada itu. Itu provokator itu, tidak. Itu tidak. Tuhan sendiri. Di sebelahnya. Jadi tanahnya kosong itu. Nah, jadi tidak ada. Makanya orang-orang kayak gini kan bikin semua orang jadi ribut, jadi berkelahi. Makanya, emang mulutnya itu perlu dijahit juga itu monyong satu itu. Memang itu, aduh, itu memang
Apa tadi tahun lalu hampir jadi wakil presiden dia. Aduh saya pikir sebelum kalau dia dijahit jadi wakil ditunjang presiden aja dulu. bubaran negara ini. Oke, ini Yesus Kristus dulu, biar maju dulu. Ayo, Yesus Kristus. Oke, silakan ngomonglah. Saya juga banyak bertanya karena ini di luar kemampuan saya. Ayo, swastiastu. Swastiastu. Ya, ini pertanyaan buat Pastor Paul ya. Ya. Mengenai sisa Israel, Pastor, dari Roma 11, khusus untuk ayat 25, di situ dikatakan bahwa sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Apakah keselamatan bangsa Israel ada andil dari bangsa-bangsa lain, Pastor, yang biasa disebut dengan Goyim? Setelah kepenuhan bangsa-bangsa itu menjadi genap, bangsa Israel akan percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan janji atau perjanjian kekal Abraham. Ya. Terima kasih, Pastor. Nah, itu kan hubungannya sama Lukas 16 ayat 16 ya kan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Sejak itu banyak orang bergegas untuk berebut untuk memasukinya, masuk kerajaan Allah ya kan. Nah, artinya apa? Dulu itu kerajaan Allah itu hanya bagi orang Yahudi karena yang punya hukum Taurat hanya orang Yahudi. Tetapi di zaman Yohanes Pembaptis itu setelah berakhirnya masa hukum Taurat karena digenapi oleh Yesus dan Efesus 2 ayat 15 kata dibatalkan, maka seluruh dunia itu bisa masuk. Nah, bukan suatu kebetulan sejak tahun 300. Jadi kalau tadi ada yang bilang, oh orang Yahudi nggak bisa, kenapa orang Yahudi nggak terima salah? Setelah tahun 300 tidak ada satu orang Yahudi yang jadi Kristen. Mengapa? Karena orang Kristennya ngeyel pakai Trinitas. Nah, orang Yahudinya ketawa lah Trinitas menghayal kamu. Begitu. Karena orang Yahudi nggak kenal Trinitas. Trinitas itu dari pagan. Memang dari konsep pagan awalnya. Nah, kalau begitu orang Yahudi sadorin Trinitas, nolak mereka. Makanya sejak tahun 300 tidak ada satupun orang Yahudi yang mau jadi Kristen. Karena dianggap Kristen itu udah jauh banget. Udah bukan cuma sekte lagi. Kamu itu agama yang berbeda dengan kita. Kalau dulu dianggap sekte. Tetapi kemudian setelah berkibarnya Trinitas, bagi orang Yahudi itu udah nggak make sense. Salah satunya yang bicara begitu Ramban ya, Ramban Rabai Moses ben Nachamides. Ramban juga bilang itu nggak masuk akal. Tapi mereka sebenarnya percaya penjelmaan Allah yang menjadi manusia, Yehova yang menjadi manusia dalam antropomorfik itu ya, pernah saya jelasin itu ya. Mereka percaya bisa dan mereka tahu mereka sedang menunggu. Tetapi mereka menolak gara-gara tiba-tiba disodorin dengan Trinitas. Langsung ditolak sama mereka. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kalau ditanya kebetulan itu kok bisa terjadi semua itu. Dan paham Helenis ini yang paling banyak diterima oleh seluruh dunia, yang paling gampang masuk. Sehingga memang akhirnya seluruh dunia bisa mendengar Injil gara-gara aliran dari paham dari orang-orang Kristen Helenis ini. Nah, orang-orang Yahudinya ya yang nggak bisa masuk. Nah, akhirnya orang Yahudi nunggu sampai jumlah bangsa-bangsa itu digenapi yang diselamatkan. Maka nanti artinya digenapi itu bukan jumlahnya sekian miliar, bukan. Artinya digenapi itu memang sampai genap seluruh dunia itu mendengar tentang Injil dan orang-orang Yahudi ini kemudian dipulihkan tiba-tiba. Kayak hari ini kan tiba-tiba ada negara Israel lagi. Dan ternyata kita menyadari, wah banyak dogma-dogma kekristenan itu yang melenceng sama sekali pemahaman-pemahaman kita dari orang Yahudi. Makanya Daniel 12 berkata, nanti di akhir zaman baru dibuka. Kenapa? Karena negara Israel ini baru ada di akhir zaman. 2000 tahun lenyap dari muka bumi negaranya itu Israel. Sehingga banyak orang nggak mengenal tentang Yahudi itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Nah, nanti di akhir zaman itu benar-benar di zaman kita ini, maka nanti akan ada pertobatan orang-orang Yahudi karena mereka sendiri mengakui bahwa Yehova pernah menjadi manusia dan akan menjadi manusia. Karena yang namanya Mesias itu harus benar-benar manusia. Harus benar-benar manusia, walaupun itu Yehova sendiri, tetapi harus benar-benar manusia. Itu sebenarnya paham yang benar, karena Yesus selalu berkata, aku anak manusia. Walaupun Yesus adalah Sang Yehova itu sendiri, tetapi selama di muka bumi, Yesus selalu berkata, aku ini anak manusia. Nah, itu yang nanti dimengerti oleh orang Yahudi itu di akhir zaman. Baru akan dibukakan selubungnya itu. Dan orang-orang Yahudi itu nanti akan diselamatkan. Makanya dua saksi Allah itu di awal saya bilang, dua saksi Allah itu bukan Elia, bukan. Itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen.
Karena yang satu punya the commandment of God, yang satu punya the testimony of Jesus Christ. Wahyu 12 ayat ke berapa yang ayat yang terakhir itu. Ya, jadi jelas. Nah, itu yang dimaksud seperti itu yang di Roma 11 itu. Gitu ya, Pak Yesus ya. Iya, Pastor. Semoga cukup paham. Ini lanjut dulu ya, Satria Kasih silakan. Pak Paul, boleh izin nanya soal kebangsawan? Ada tambahan dulu ya, sebentar. Makanya Islam itu adalah anti dari Alkitab kita, antinya, kebalikannya, kontrarinya. Islam itu